Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi, pada video ini kita akan membahas tentang usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 SD semester 1 untuk kurikulum merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Berikut ini adalah gambar tentang pertumbuhan manusia. Pernahkah kalian berpikir, apakah setiap orang akan terus tumbuh? Nah, jawabannya pasti tentu. Jadi, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang masa pertumbuhan manusia yang dimulai dari masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan kakek-kakek. Nah, pertanyaannya, termasuk di fase manakah kalian sekarang? Kemudian, apakah itu balik? Jadi, balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Jadi, balik menurut bahasa yang berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih terbagi menjadi 3. Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua, haid bagi perempuan. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Nah, yang pertama itu tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki antara lain keluarnya air mani atau mimpi basah. Jadi, apabila seorang anak sudah mengalami mimpi basah, maka anak itu sudah masuk dalam usia balik. Kemudian yang kedua, usia balik bagi anak perempuan yaitu apabila anak itu sudah haid, maka anak itu sudah memasuki usia balik. Kemudian yang ketiga, berumur 15 tahun. Akan tetapi, ada juga seorang anak yang sudah berumur 15 tahun, tapi belum mengalami tanda-tanda balik, seperti mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi perempuan. Maka anak itu sudah dikategorikan sebagai anak yang sudah memasuki usia balik. Jadi, kita sudah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi, sekarang kita akan mendengarkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Jadi, tahukah kalian apakah itu ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki menurut ilmu biologi yaitu yang pertama, tumbuhnya jagun. Yang kedua, badan lebih kekar dan berotot. Kemudian yang ketiga, tumbuh jakung. Yang keempat, tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, perkembangan mental sudah berubah. Jadi, sedangkan tanda-tanda balik bagi anak perempuan, yang pertama, pinggul dan dada membesar. Kemudian suara lebih merdu. Terus tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu. Terus nafsu makan meningkat dan perkembangan mental sudah berubah. Kemudian larangan orang yang berhadas besar terbagi menjadi 3. Yang pertama, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian yang ketiga, berdiam di masjid. Nah,
Kenapa kita dilarang untuk membaca Al-Quran? Apabila seorang berhadas besar, maka kita tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Jadi, pada saat berhadas besar, kita tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, sholat. Pada saat berhadas besar, kita juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Karena apabila kita ingin melaksanakan sholat, maka kita itu harus benar-benar dalam keadaan bersih. Karena kita mau menghadap kepada Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, berdiam di masjid. Apabila kita berhadas besar, maka kita itu tidak diperbolehkan untuk berada di dalam masjid. Karena kenapa? Karena masjid itu merupakan tempat suci dan kita itu kalau berhadas besar tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan apapun di dalam masjid. Kemudian kewajiban setelah usia balik juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, salat fardu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mencari ilmu. Ya, jadi salat fardu. Sejak umur berapa kalian melaksanakan salat fardu atau salat 5 waktu? Kemudian, siapa yang mengajari kalian doa dan cara salat fardu? Mengapa kita harus salat? Jadi, salat adalah tiangnya agama. Orang yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan salat berarti aurat laki-laki adalah pusat sampai lutut. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Pakaian wanita itu tidak boleh terlalu ketat, sehingga menampakkan bentuk tubuh yang bukan kain, yang tipis, sehingga warna kulit terlihat. Kemudian yang ketiga, mencari ilmu. Jadi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, itu mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Jadi kewajiban itu dimulai sejak manusia itu lahir sampai meninggal. Karena ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Karena dengan belajarlah kita bisa mengetahui sesuatu apa yang kita tidak ketahui sebelumnya. Jadi sekianlah video pada kesempatan ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.